Jangan dipaksa Pak Doni, kalau tidak kuat terus. Berat Pak Doni. Berat. Gak kuat Ki? Tidak kuat Pak Doni Ki? Oh, ya. Lepas Pak Doni, kalau di anu nggak kuat, lepas coba di tenaganya disatukan lagi, coba ambil lagi. Kasihkan kekuatan Pak Doni Ki. Dibantu Ki dengan tenaga dalam Ki. Ya kalau ambil semacam ini tidak bisa transfer sesuatu. Masalahnya ini kan tergantung itunya mau ikut apa tidak, semacam itu. Itu Ki ya. Coba lagi. Coba tuh Pak Doni Pak ambil Doni. lagi. Pengambilan samurai guys ya. Pak Doni kuat atau tidak guys ya. Ini guys ya, samurainya guys ya. Berat Pak Doni. Berat. Pak Doni tidak kuat Ki. Gimana Ki ini Ki? Ya. Gimana Ki? Ya kalau Ini, guys, nggak ya. mau diambil ya jangan dipaksa, coba lepas lagi. Gini Ki. Gimana Ki solusinya Ki? Apa mediator dari Mbak Suro Channel Nah, suruh coba dulu? siapa mungkin maunya sama siapa ya kita. Mas Black ya? Ya Mas Black. Coba Mas Black. Mas Black. Pak Doni biar istirahat Istirahat dulu. Coba anu. Nah. Coba Pak Black silahkan ambil. Sandra. Coba semedi dulu Pak Black biar anu Guys, Pak Mas Black. Lakukan persemedian ya. menggunakan Bisa apa anu. tidak ya? Oke. Kita lihat. Wis, Ini guys terjatuh guys ya. Jatuh. Mas Black, coba lagi Mas Black. Coba lagi, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini guys ya. Lepas. Luar biasa lagi. Gimana? Dapat. Lampunya mati guys ya. Tidak Ini mampu. Tidak mampu saudara. Tetap. tidak mau coba lagi. Gimana Ki? Ini Ki, solusinya Ki. Coba lagi Pak Doni, barangkali. Pak Doni, Pak Doni, sekali lagi Pak Doni. Auranya besar pemirsa. Ini guys ya, berat ya. Lampunya mati guys ya karena memang terkena auranya dari ini guys ya. Pak Doni, jatuh Pak Doni. Berat jatuh. Jatuh Pak Doni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys dengan Mbak Suro Channel. Tentunya di kesempatan hari ini guys ya, kami akan menelusuri yaitu adanya suatu benda ya guys ya, pusaka samurai ya guys ya. Konon katanya mitosnya di sini pernah menampakkan benda pusaka ya guys ya. Tentunya kali ini guys ya, kami bersama kru Mbak Suro Channel bergegas untuk mendatangi tempat keberadaan samurai itu ya guys ya. Langsung kita temui yaitu narasumber dari Mbak Suro Channel, Kimeskan Nogogeni. Assalamualaikum, Kimeskan Nogogeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan skriber kesayanganku yang jauh di seberang sana. Ya, Kami dari tim Mbah Suro Channel jauh-jauh datang ke tempat ini untuk membedah mitos katanya ada samurai yang tidak bisa dimiliki. Makanya kita ini datang ke sini coba bertamu ke rumah yang paling tinggi ya. dulu. Ya coba kita ngobrol-ngobrol di sana. Nanti tempatnya di mana sambil menunggu malam. ya. Ya, mari kita bersama jalan. Mari Kimeskan. Ini guys ya, Kimeskan Nogogeni mau membuktikan keberadaan yaitu suatu samurai guys ya. Konon katanya pernah ada di sini guys ya. Gimana Ki? Ya kita bertamu ke rumah dulu ini Ya. sambil menunggu malam. Kalau orang Jawa bilang sirep kayon. Sirep kayon. Jadi mudah dinetralisir kalau sudah malam, tidak dikelabui. Nanti katanya di sini lari ke sana, ke sini lari ke sana, ke sini. Ya sambil nunggu malam lah. Kita bertamu ke rumah ini, ngobrol-ngobrol tentang. Mari. Ya. Ini rumah yang paling pinggir ujung timur sendiri. Jauh dari pemukiman-pemukiman. Ini pakai genset nih. Jadi nggak pakai listrik ya? Enggak. Ya bentuk rumahnya saja rumah
SSS ini. Ya. Maksudnya rumah sangat sederhana sekali. Mau tidur selonjor saja susah ini kelihatannya. Mudah-mudahan yang punya ramah. Masalahnya kalau rumah itu hanya urutan nomor sekitar nomor 27. Ya. Ya 1 itu kalau pemiliknya ramah, baik. Biasanya itu tamunya banyak. Banyak ya, Ki. Sampai tidur-tidur di bawah-bawah ini, masalahnya orangnya yang baik semacam itu. Ada kopi Ki ini, Ki? Dah, Minum kopi dulu, Ki? ya kita ngobrol-ngobrol di Ya, sini ngobrol-ngobrol sambil dulu, ya. nunggu malam ya. Nah, kita nunggu di sini sambil nunggu malam. Bahwasanya nanti perjalanan kita ini agak melelahkan, masalahnya jauh, kira-kira ada 12 hektar yang kita datangi. Ya. Semoga kita kuat. Nah, masalahnya kita jangan takut pada siapa-siapa, takutlah pada yang Maha Pencipta. Bahwasanya yang Maha Pencipta yang memiliki kita, bahwasanya kita pun nyawa pindah milik yang Maha Pencipta juga. Kapan diambilnya, kapan digunakannya, kita ini hanya manusia biasa kan. Suatu saat pun kita menghadap sama Maha Pencipta. Yuk kita Ini guys ya, Kimiskan aku gini menikmati satu cangkir kopi. ya. Monggo Mas, minara. Duduk sini, Mas. Duduk dulu. Minum kopi dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Sambil nunggu malam. Sambil nunggu malam. Ya. Minum kopi ya. Minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Bahasanya manusia itu diciptakan dari 3 unsur katanya, semacam itu. Yang jelas yang aku tahu itu hanya dari tanah. Kapan-kapan kita dimakamkan ke tanah ya, setelah 1000 hari atau berapa hari ya kembali dan tanah itu, semacam tanah itu ya. Nah itulah yang saya tahu. Semacam itu. Kalau jalannya mati itu ya, kalau menurut saya ya kembali. Masalahnya jalannya mati cuma nggak ada tembusannya ya kita kembali. Jalannya ke mati, kita ini kemana aja ya, kembali aja lah daripada pusing-pusing nanti jalannya mati, nanti kesana menghadap sama siapa ya. Kita nggak mau berpikiran terlalu negatif ya. Jalannya mati ya kembali aja ya, cari jalan yang lurus, yang aspalan Korea. Silakan diminum. Silakan. Ayo Mas Black, kopinya diminum dulu Mas Black ya. Diminum ini guys ya, Mas Black ya. Salah satu kru dari Mbak Suro Channel ya, yang sengaja ikut malam hari ini, ingin ikut menyaksikan pengambilan yaitu suatu benda samurai ya Ki ya. Ya, samurai katanya konon kabarnya masyarakat setempat susah dimiliki, makanya penasaran dibalik ini semua. Bentuknya seperti apa sih samurainya? Atau seperti emas berdaun emas apa nganu? Belum tahu, katanya itu susah dimiliki. Walaupun bisa dipegang, nantinya itu sekitar berapa menit saja sudah kepanasan, dilempar lagi semacam itu. Ya kita minum-minum dulu ya, sambil nunggu namanya wet yang kena diminumnya wedang ini. Gimana Mas Black rasanya Mas Black kopinya? Nikmat ya? Nikmat ya kata Mas Black ya. Ya Ki ya. Ini kopi luwak apa kopi apa nih Mas Black, kira-kira perkiraannya menurut lidah Mas Black ini? Kopi luwak. Kopi luwak Iya. dari Persil. Iya, betul. Semacam itu. Jadi pemirsa, kalau namanya kopi luwak itu biasanya kopi yang sudah dipanen, lalu kita punya binatang pemeliharaan yang namanya luwak itu, seperti kucing yang besar itu, dikasih makan itu. Nah nanti beraknya itu diambilin, dicuci, ya ini jadi Buat kopi ya? Buat kopi. Itu harganya baik, lumayan mahal. Masalahnya kan menghilangkan zat asam gitu ya. Kalau saya itu ya enak sama luwak-luwaknya sekalian. Jadi menyelam sambil minum macam ini. Ini guys ya, ngobrol bareng bersama Kimiskan aku sambil ini menunggu malam. sambil menunggu malam untuk pengambilan yaitu Samurai. samurai ya. Ini guys Mas Black guys ya. Salamnya buat para subscriber Mas Black. Ya salamnya ya, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya punya salam buat subscriber ya, berdoalah, bekerjalah, dan seakan-akan kalau kau berdoa mungkin dihindarkan dari dosa. Karena kalau dengan berdoa, minta yang Maha Kuasa,
semuanya akan dilancarkan semacam itu. Amin, amin. Amin, amin. Masalahnya kalau kita berdoa, kita minta pada Yang Maha Kuasa, biasanya kita hidup, Dia memberi kehidupan, Dia yang memberi rezeki. Makanya kalau kita pikir ciptaan Yang Maha Kuasa itu semuanya itu diberi kehidupan dan diberi makan dan diberi kelebihan. Contoh burung-burung itu loh, dia nggak menanam, nggak pernah mencangkul, nggak pernah Ya. apa, ya kan? Bisa makan lah. Bayangkan anaknya 5 saja bisa besar-besar, bisa terbang-terbang kan? Nah, itulah. Jadi setiap makhluk hidup itu di kehidupan sudah disiapkan makan sama Yang Maha Kuasa. Dan binatang-binatang itu loh punya kelebihan tersendiri, tapi ya punya kekurangan sendiri. Contoh, binatangnya semuanya itu bisa renang, bisa Kok terapung. bisa? Gimana Ki itu Ki? Binatang apa Ki? Apa saja kan kalau kita lihat Ya, jatuh ke sungai kan bisa renang kan? Iya. ya. Walaupun ular kan bisa renang. Iya. Bener-bener Ki. Itu semuanya loh. Bisa. Yang saya lihat itu semacam itu. Kecuali kalau binatang itu kita masukkan dalam plastik, plastiknya kasih batu ya kita cemplungkan, nggak bisa renang, masalahnya kan terikat. Semacam Ya, itu bener kan. Ki, bener Ki. Ya, ini guys ya. Semacam itu, setahu saya semacam itu. Jadi semuanya itu dikasih kelebihan, ya juga dikasih kekurangan. Kalau dikasih kesamaan bisa berenang semuanya. Sedangkan binatang itu semuanya itu peka, tahu. Seperti yang gunung-gunung itu loh, contohnya Ya, gunung mau meledak aja, monyet-monyet sudah turun duluan. Dia tahu masalahnya. Itulah dia peka dengan alam. Sedangkan monyet itu tahu yang beracun, tahu yang tidak. Itu macam itu kan punya kelebihan dia, tapi ya punya kekurangan juga. Masalahnya dia monyet itu bisa pandai, tapi kan juga tidak bisa namanya mulang manusia itu. Oh iya, iya. Ya, nggak ada monyet jadi guru. Iya, iya. Bisa memintarkan manusia sekolah kan nggak ada. nggak ada. Semacam itu. Jadi ya memang dia kalau manjat atau punya kelebihan semuanya. Semacam itu. Jadi di atas bumi ini, di kolong langit ini. Iya, ambilkan aja. Ambilkan aja. Ya. Diminum Ki? Ya, Diminum. Ini. Permisa. Nah, kalau kita malam-malam gini menikmati kopi dan memandang bulan di atas, bintang di atas, seakan-akan hati kita sahdu. Masalahnya hanya kita ditemani oleh secangkir kopi dan berselimut embun beratapkan langit, semacam itu. Gimana kopinya Ki? Enak Ki? Mantap Ki ya? Lumayan. Kopinya ini Kopi. Ini ya, dikokop mengenai pipi ya ini. ya, ada yang bilang dikokop mengenai pipi, ada yang kopi susu, tapi katanya kalau kopi itu di mata tidak baik, semacam itu. Saya bilang apa-apa itu kalau di mata ya tidak baik kan. Iya. Bayangkan kalau kopi di mata loh, kita jalannya gimana? Iya, Kan iya, semacam iya. itu kan. Ya bener Ki. Susu pun di mata nggak baik kan. Tapi kalau kita minum kemungkinan untuk baik untuk semacam. Baiknya di mana Ki kalau susu? Susu itu baiknya bisa membantu pertumbuhan tulang, semacam itu. Semacam itulah. Makanya susu ini sudah digalakkan dan terkenal sudah agak mahal masalahnya. Ya, kalau sambil menunggu malam pemirsa kita ngobrol-ngobrol sebentar biar nunggu siap kayon. Bisa tanya-tanya dengan misalkan aku gini mau tanya apa bisa. Silakan tanya. Monggo, yang Kalau mau tanya. saya bisa jawab ya saya Ya. jawab, nggak bisa saya pending. Masalahnya aku manusia biasa itu kurang. Saya itu merasa kayak takut ya. Itu bagaimana Ki? Kalau semua manusia itu ya punya rasa takut, masalahnya manusia kan. Tapi hilangkan rasa takutmu, jangan halu semacam itu.
Ya gitu. Ya, jangan halu. Lawan dengan halumu, bakar dalam hatimu. Apa yang tidak bisa kita bakar dalam hatimu? Dalam hati kita misalkan, kita itu terbayang-bayang dengan wanita yang paling cantik ya, tergila-gila seperti Roro Mendut ceritanya. Iya gitu. Kalau kita bakar dalam hati, sudah memang dia bukan hak kita, bukan milik kita, dan kita tahu bahwasanya jangan kau miliki, ya nggak pantas kamu miliki. Kamu siapa, kita siapa, sudah lama kelamaan akan hilang Iya gitu. semuanya sama kamu. Iya. Jadi kalau kamu merasa takut, ingat, berpeganglah pada Yang Kuasa. Semua itu Oh, iya, gitu. ciptaan Yang Maha Kuasa, semacam itu. Nah, Iya gitu. tidak ada yang sempurna melainkan Yang Maha Kuasa, semacam itulah. Makanya kalau orang hidup itu bilang ijo-ijo godhong koro, ya kan? Iya gitu. Semacam itu. Jadi waktu hidup di alam dunia, ojo dilalekno perintah agama. Ya termasuk itulah, Iya, iya. semacam itu. Iya gitu. Benar. Gitu. Oh, mantap. Pemirsa, kita telusuri terus masalahnya. Ini ada sekitar kurang lebih 25 hektar. Ya. Menguras tenaga, Ya. ya juga capek-capek, tapi demi segeri berkesayangku di sana, apapun saya tempuh dan saya lakukan selama aku masih mampu. Nah, ini ada putra daerah yang menunjukkan jalan biar tidak terjadi dibilang Nyasar maling, apa? Nyasar itulah. menyasar, maksudnya pekarangannya orang, desanya orang. Ya. Nah, gini ada Langsung kita putra temui aja. daerah, Pak Doni. Ini Mas Doni, ini ya, saya- penunjuk jalan. ya. Ya, silakan Pak Doni. Ini Pak Doni ya. Pak Doni, Pak Doni, ya. penunjuk jalan. Pak Doni ada sini biar sekedar bertahu. Iya. Ini Putra Pak Doni, daerah sini. putra daerah sini ya. Mari Pak Doni, Nah, penunjuk Kalau- jalan ya. Ya. kalau jalan-jalan sama dia, Ya. kenal sama dia, Ya. masalahnya kan tidak disangka Ya, kita gitu ya. berbuat hal-hal Ya. yang mau mencuri, Ya. mau apa, prasangka semacam itu kan tidak ada. Masalahnya kita pakai putra daerah sini. Ya. Nah, bahwasanya kita akan benar-benar menelusuri balik ini semua. Mas Doni ini asli putra daerah sini ya. Ya, putra daerah sini Ini guys ya, Mas Doni guys ya. dari Banyuwangi Timur. Gimana Ki? Ya, coba. Gimana? Bukan mlebu kon iki. Tak lihat. Ya. Ya, Wah ini banyak lampu gini Ki. Lampu Ya. apa ini Ki? ini masyarakat yang sedang genset. Ini guys ya lampu, yaitu perkebunan buah naga guys ya. Kalau dinyalakan gini biar keluar bunga. Ya. Gimana Ki? Ya, kita terus berjalan, terus berjalan sambil menanti malam, dan pusatnya di mana nanti biasanya samurai yang susah dimiliki semacam itu kita coba nanti. Itu biasanya kan menunggu jam-jam tertentu keluarnya, Ya. nggak sembarangan keluar. Jadi nggak bisa keluar masuk seperti kita. Kita kan manusia memang bebas, kapan saja, kapan mau kita bisa keluar masuk, kecuali kalau kita sholat nggak bisa bebas. Masalahnya kalau kita bebas sholat, Ya. kita kalau nganggur itu sholat yang banyak, nanti kalau kerja nggak sholat kita kan sudah punya tabungan, nggak semacam itu. Iya. Semacam itu. Ini guys ya penunjuk jalan yaitu Mas Doni guys ya. Ini gelap guys ya. Ini memang suasana di tengah sawah. Ini memang malam-malam guys ya. Memang ini Kinoko Geni Nah, bersama putra daerah daerah yaitu Mas Doni ya menelisir. menelisir gimana keberadaannya samurai ya Ki ya. Ya, samurai tersebut gimana kira-kira? Jauh ini masih jauh Ki. Ya, Kira-kira? kalau kita jalan-jalan ya lumayan lah gimana orangnya. Memang kalau namanya lintang apa namanya Jogotowo itu masih ke situ, Ya. biasanya itu sedikit lagi, mungkin satu jengkal lagi itu sudah akan tanda-tanda. Pak Doni, Pak Doni, ah, gimana Pak Doni? katanya sering ada penampakan ini
Ini. Bahasanya Ya. Indonesia agak susah. Iya, iya, iya. Nanti kowe roh samurai ini sing anu kuwi. Mburine wit. Oh, mburine wit. Oh, sana saudara. Ya nanti kita sana coba kita telisir dulu sini. Gimana, Ki? Wah, ini pemirsa kita menemukan poros. Iya. Nah, ini Melakukan. pemirsa, Gimana, Ki? ini poros pertigaan. Pertigaan. Ya. Biasanya ini kalau orang Jawa bilang pertigaan maksudnya dari jalan-jalan makhluk astral. Sini, Ki. Ya, kalau sering kecelakaan Ya. gara-gara memang jalannya dia. Ya. Jadi katanya manusia nggak mau mengalah, Ya. akhirnya dicelakai. Memang ini jalannya dia, saudara. Mana? Ini ke sana. Ke sana itu dekatnya kemungkinan bambu-bambu yang berapa puluh hektar di sana itu. Macam itu, saudara. Ini jalannya. Iya, Yang jalannya. ini Iya. ya. Ini jalannya ke sana. Sana Emang kelihatannya sudah ke sana. terasa mistisnya nih, Ki. Gimana, Ki? Oh iya, memang sana itu ya. Itu Ada sosok? Ada sosok? ada lampu Ya. tapi kok nyala Ya. hidup, nyala hidup. Itu mungkin semacam matanya makhluk astral, semacam itu. Kalau dekatin mungkin ya makhluk astral hanya Iya. matanya aja mengeluarkan sinar semacam itu. Ya pemirsa, kita memang sedang menunggu pemunculan samurai tersebut. Kita harus sabar. Ya. Bahwasanya kita harus netralisir dulu di mana masalahnya. Kita kalau ingin sukses kan harus bekerja, harus capek. Nah, kita kalau ingin pembuktian ya harus kita jangan bosan-bosan jalan kemana. Enggak mudah kita meraih keberhasilan semacam itu. Harus berusaha dan terus sekuat tenaga, menyiapkan pikiran, tenaga dan semacam itu. Pemirsa, Kira-kira itu keluaran jam berapa, Ki? Kira-kira nanti jam itu loh. 1 atau namanya lintang Jogotowo itu kalau setengah lagi Ya. kemungkinan sudah mulai keluar. Nah, kita tunggu pemirsa. Bahwasanya penampakan samurai itu, masalahnya saya tadi sudah keliling-keliling ke sana tapi belum nampak juga. Ya kita coba tunggu lagi, kita sambil menetralisir. Ini namanya perkumpulan makhluk astral, saudara. Sebenarnya memang jarang manusia macam itu. Lah itu kalau malam itu peristirahatan kunti-kunti Di macam itu di sebelah mana? Di situ, Ki? Iya, situ belakang situ. Ini terasa sekali, guys. Sudah merinding ini, guys. Kunti-kunti semacam Ya. itu ya. Bentuk auranya aneh-aneh. Yang situ Ya. Yang situ itu jalan yang menuju ke sini kok jalannya kok bisa berbagi. Yang sini jalannya manusia tulang itu kalau orang Jawa bilang jerangkong. Jerangkong yang itu. Wah, merinding ini, Ki. Yang sini jalannya untuk apa itu khusus wanita atau khusus kok kunti-kunti semua kok banyak. Banyak ini, Ki? Ya banyak ya. Banyak. Dia beraktivitas. Ya. Sama dengan kita melihat ayam sedang makan, dia pun tidak terganggu, sedang beraktivitas saja. Masalahnya kita kan nggak ganggu dia, masalah kehidupan dia. Ya. Ayo agak minggir kelihatannya Awas, itu awas. mau lewat itu. Agak minggir, agak makhluknya minggir. astral. Ayo, mikir. Makhluknya astral. Gimana, Ki? Lewat, Ki? Ya, Ya. Ini mana ini? nah, itu. Boleh. Memang tidak bisa dilihat dengan Tidak kamera, Ki, bisa. ya? Nanti Ya. kalau kamu bisa melihat dengan mata batin atau dengan indera keenam Anda akan merasa terganggu. Sedangkan orang yang punya indera keenam bisa melihat sesuatu pun ingin ditutup. Biasanya tidak bisa, itu sudah kudrat dan kehendak yang maha kuasa. Orang bilang, Pak, saya punya indera keenam, sering lihat-lihat hal aneh, sering lihat hal yang nggak masuk akal. Jadi saya mau ke WC ada dia, mau Ya. mandi ada dia, mau makan ada dia. Dia serba bingung dan dia minta untuk ditutup indera keenamnya, tapi orang tersebut bilang tidak bisa, itu sudah kudrat yang maha kuasa. Apalagi Anda sudah pernah mati sore, jadinya penglihatan Anda akan lebih jeli
dan akan lebih teliti semacam itu. Gimana Ki penelusurannya Ki mengenai samurai ini? Coba kita ke arah barat sana lagi. Ya, Kemungkinan ya mudah-mudahan ada titik terangnya. Masalahnya ini kalau jam segini belum nampak, biasanya ada semacam sinar jatuh kebiru-biruan gitu. Kalau sini masih belum nampak semacam itu. Ya kita jalan-jalan ke sana lagi. Kita potong jalan sepintas, ya. potong jalan pintas. Ini guys ya, terus menelusuri keberadaan Nggak usah munculnya potong, yaitu anu. samurai. Hanya saudara, hanya makhluk-makhluk di luar nalar manusia di sini banyak. Andaikan bisa di kamera, Iya, kemungkinan itu ketawa. Tapi pemirsa, ini namanya bintang Jogotowo kalau orang bilang. ya. Sudah hampir 1 jengkal. Coba saya meditasi dulu. Mungkin keberadaannya di mana, masalahnya belum nampak sama sekali. Coba kip papat limo pancet akan kawah kedua mana kalau marang iseng kepengen ngerti apa sih nek iki. Permisa, saya pakai Rogo Sukmo ke sana kemari mengelilingi sekitar ada ya. 25 hektar. Ternyata yang ada auranya hampir saya goyah itu ke arah sana, saudara. Arah mana Ki? Selatan. Selatan sana. Nah, kemungkinan pemunculan samurai tersebut ada di sana. Ya. Ya, coba kita lihat bersama-sama, mudah-mudahan ada di sana. Tapi samurai itu katanya tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kemungkinan kalau zaman sekarang yang tidak sealiran dia ataupun tidak boleh digunakan lagi, itu masalahnya sudah masa lampau. Ya, pemirsa, kita coba sama-sama telusuri. Coba kita
Iya, masukkan saja Ki. Nah, itu pemirsa. Mana Ki? Nah, itu kelihatannya di bawah pohon mangga itu. Baik. Ini Mana Ki? Itu Ki. itu ya. Iya. Ya. Coba. Kamu Ya. ambil. Kamu ambil itu Pak Doni. Coba. Mampu atau tidak kamu ambil. Jangan dipaksa Pak Doni, kalau tidak kuat terus Berat Pak Doni. berat. Gak kuat Ki? Tidak kuat Pak Doni Ki? Oh, ya. Lepas Pak Joni kalau di anu nggak kuat, lepas coba di tenaganya disatukan lagi, coba ambil lagi. Kasihkan kekuatan Pak Doni Ki. Dibantu Ki dengan Ya. tenaga dalam Ki. Ya kalau ambil semacam ini tidak bisa transfer sesuatu. Masalahnya ini kan tergantung itunya mau ikut apa tidak, semacam itu. Itu Ki ya. Coba Coba lagi kita. tuh Pak Doni Pak ambil Doni. lagi. Pengambilan samurai guys ya. Pak Doni kuat atau tidak guys ya. Ini guys ya, samurainya guys ya. Berat Pak Doni. Berat. Pak Doni tidak kuat Ki. Gimana Ki ini Ki? Ya. Gimana Ki? Ya kalau Ini, guys, nggak ya. mau diambil ya jangan dipaksa, coba lepas lagi. Gini Ki. Gimana Ki solusinya Ki? Apa mediator dari Basro Channel Nah, disuruh coba dulu? siapa mungkin maunya sama siapa ya kita. Mas Black ya? Ya Mas Black. Coba Mas Black. Ah. Mas Black. Pak Doni biar istirahat Istirahat dulu. Coba anu. Nah. Coba Pak Black silahkan ambil. Sandra. Nah, coba semedi dulu Pak Black biar anu Guys, Pak Mas Black. Lakukan persemedian ya. menggunakan Bisa anu. apa tidak ya? Oh. Oke. Kita lihat. Wis, Ini guys terjatuh guys ya. Luar biasa tuh. Mas Black, coba lagi Mas Black. Coba lagi, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini guys ya. Lepas. Us, Luar biasa lagi. gimana? Gawat. Lampunya mati guys ya. Ini Ini mampu. Tidak mampu saudara. Tetap. tidak mau coba lagi. Gimana Ki? Ini Ki, solusinya Ki. Coba lagi Pak Doni barangkali. Pak Doni, ayo Pak Doni, sekali lagi Pak Doni. Auranya besar pemirsa. Ini guys ya, berat ya. Lampunya mati guys ya karena memang terkena auranya dari ini guys ya. Pak Doni, jatuh Pak Doni. Berat jatuh. Jatuh Pak Doni. Wah, jatuh. Aduh. Ini berkeringat Pak Doni. Lihat, Pak Doni berkeringat ini. Ya, gimana ini? Gimana solusinya Ki? Lampunya mati ini Ki, penerangannya Ki. Mungkin ada makhluk yang mengganggu Ki. Gimana Ki? Ini Pak Doni berkeringat ini guys. Berat ya Pak Doni ya? Berat kata Pak Doni. Ya pemirsa, masalahnya barang walaupun semacam ini tidak mudah dimiliki. Ya, Masalahnya jangan dimiliki kalau nggak pantas kamu miliki, jangan dipaksa kalau dia tidak mau mengikut. Masalahnya dia memang sudah tercipta untuk manusia-manusia yang tertentu, bukan sembarang manusia. Banyak orang menginginkannya, tapi banyak juga dia orang yang ditolaknya, tidak mau ikut sama dia. Aku pun belum tentu bisa memiliki semacam ini dikarenakan kemungkinan saya manusia biasa dan penuh dosa. Bahwasanya kalau semacam ini dipaksa akhirnya jadi batu sandungan ya. atau bisa dikatakan duri dalam daging. Selalu tidak sejalan dengan kita semacam itu. Walaupun kelihatannya hanya benda, tapi kalau sudah ada roh Ya, yang menghuninya atau bukan yang mau mengikutinya, ya memang susah juga dipaksakan. Walaupun kadang-kadang kita cabut bisa, tapi pun dia tidak mau ikut semacam itu. Coba saya ingin mencobanya, minta yang maha kuasa. Masalahnya kekuatan hanyalah dia yang punya, dan manusia
hanya bergantung berpangku tangan padanya. Mau coba Ki? Ya, coba aku ambil Ya. dan nanti apakah mau ikut saya atau tidak saya pun tidak tahu. Masalahnya ini kan benda-benda zaman dulu kan. Nah, sudah nampak sebenarnya samurai ini mungkin pada zaman Jepang atau zaman apa. Nah, kelihatannya walaupun semacam ini nampak, tapi kadang-kadang sirna dan hilang, semacam itu. Nah, coba aku telisir lagi. Ya, saya menghubungi yang menunggu Ya. atau yang sudah dipercaya dulu bahwasanya ini tidak boleh dimiliki, pun saya pun tidak bisa memiliki, tapi saya hanya pembuktian bahwasanya samurai ini abal-abal atau bukan. Ya. Mungkin pun saya itu bisa memegang, tapi nggak bisa selamanya, semacam itu. Saya minta izin pada ya penunggunya di sini dulu. Di sini memang wanita, mungkin pada zaman Jepang dulu, dan saya pun ditanyai tidak mau untuk apa katanya. Saya pun bilang tidak untuk apa-apa. Saya hanya ingin tahu apa sebenarnya karya dari Yang Maha Penguasa, karya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa, bukannya aku menyembah dia, tapi aku ibaratnya sopan pada dia, bahwasanya biar dipinjamkan lah, semacam itu. Bisa terambil Ki? Bisa terambil, Ya. saudara. Ternyata samurainya tahun berapa nggak tahu. Ini tulisannya kayak huruf Jepang. Ya. Ini bacanya gimana sudah nggak tahu. Masalahnya saya nggak sekolah berbahasa Jepang, tapi yang ini ada bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Nggak tahu saudara, ternyata ini sangat tajam sekali, dan kemungkinan ini memang nggak pernah digadah semacam itu. Saudara, goyang-goyang saudara. Iya. Ini memang semacam ini. Cut. Ya. Pemirsa, ternyata ini memang tajam dari alam. Entah dulunya pakai apa buatnya. Empu dulu itu memang pandai-pandai. Sekarang ini hanya pandai, kebanyakan pandai menipu. Kalau dulu memang pandai beneran, masalahnya minta pada yang kuasa. Kemungkinan ini tajamnya tidak umum pemirsa. Bisa dicoba Ki? Coba dulu Ki ya. Aku buktikan sama ini. Nah, Oh. ini pemirsa. Sekali lagi biar tahu itu pemirsa Ki. Wah, ini tajamnya. Wah, iya Ki ya. Nah, ini Ya. ini tajamnya. Ya. Biasanya ini besi-besi pun bisa patah, apalagi tulang manusia bisa tembus macam itu. Kemungkinan ada sesuatu yang
bisa dicari. Iya, yang jelas ini saya meneliti dari pedang-pedang ini ya ada hurufnya, ada apanya, tapi ya, maklum pemirsa, ini bahasanya tulisan Jepang, jadinya gimana bacanya? Aku sekolahnya dulu nggak pernah sampai ke Jepang, sampai TK aja sudah drop out, masalahnya sekolahnya berapa kilo dan aku pakai jalan kaki semacam itu. Ya, semacam itu. Yang jelas pemirsa, pedang ini untuk dulu Kegunaannya untuk apa? kegunaannya pendekar wanita Iya. menggunakan. Jadi kalau mungkin dalam sandiwara bisa Apa dari negeri dinamakan Tiongkok gitu? nyonya mesin Oh, semacam itu iya. loh. Mungkin yang pakai semacam itu, dan nyonya mesin dalam sandiwara itu mungkin bisa dinamakan semacam itu. Jadi bukan sembarang wanita yang memiliki, bukan seperti istri-istri kita Ya. kemungkinan semacam itu. Ya, ini kan kedap udara, kalau kita pakai secara lurus nggak Bisa. mungkin, jadi ini mengikuti arah angin. Bisa dimainkan Ki. Satu baik aja Ki silatnya Ki. Biar seperti itu di kunfu gitu. Ya, takut tuh bisa. Ya ini ya guys. Biasanya ini Dimiskan kalau- guys, memainkan satu atraksi memakai samurai. Awas. Tajam sekali Ki ya. tajam itu saudara. Iya ini guys. Apabila kalau kita punya jurus andalan-andalan yang bisa digabungkan dengan ini, Ya. mungkin sudah kelasnya sudah di atasnya pendekar. Enggak pendekar rumbu-rumbu semacam itu. Kalau punya ini sebenarnya ada rangkanya, kemungkinan rangkanya ya masih Terpendam apa gimana? terpendam atau di mana. Masalahnya ini pasti ada rangkanya, kalau nggak ada rangkanya nggak bisa dimiliki, pasti kan kalau orang Jawa cari bajunya lah semacam itu. Iya. Jadi ini gunanya kalau orang punya ilmu kebal, rawa rontek semacam itu, kemungkinan bisa tembus pemirsa kalau pakai ini. Semacam itu jadinya kalau punya ilmu kekebalan, rawa rontek, kalau pakai ini mungkin sudah tidak berguna. Iya. Masalahnya ini bahannya pun tidak dari apalagi kalau menggunakan dengan cepat, mungkin rel kereta api pun bisa patah kalau kita menggunakan, ada jurus-jurusnya tertentu macam itu. Nah ini beginikan saja bisa patah mereka. Nah, ini kak masalahnya kalau kita mau mencoba apa lagi, masalahnya ini kan jauh dari keramaian, dari kemungkinan penduduk. Jadi kita kan hanya menelisuri bahwasanya tentang kebenarannya. Katanya ada samurai, memang benar pemirsa, ada samurai semacam itu. Memang ini pun saya tadi bilang hanya minjam. Nah, ini pun nggak bisa aku bawa pulang. Jadi harus dikembalikan. Ya, Iya. memang dia punya dia, jadi nggak diizinkan bawa pulang ya. Sudah, mungkin aku nggak berani pemirsa, mungkin di sini ada permata atau apa nggak tahu. Ini kan masih ada, biasanya ini. Wah, Apa Ki? ini saudara, Jadi Nah. masih ada pusakanya lagi ya. ada pusakanya lagi. Mungkin di sini ada, biasanya ada apa itu. Nah, ternyata ini kalau musuh dalam jauh pemirsa, Iya. kita lempar saja, kita bacakan apa yang kita tuju tercapai. Mungkin aku menginginkan kepala dia, aku lempar, kemungkinan jarak berapa meter saja bisa tercapai kalau yang punya memang ini samurai semacam itu. Jadi semacam itu pemirsa, samurai memang dijual baik, tapi kebanyakan sekarang itu manusia apa namanya, dibohongi, ditipulasi apa gimana nggak tahu. Pokoknya yang alam-alam semacam ini masih ada pemirsa, tapi biasanya diambil susah. Masalahnya
Kalau diambil ya untuk apa? Kalau untuk kita saja ya nanti ujung-ujungnya untuk nyelakai seseorang, kita dosa lagi semacam itu. Jadi bahwasanya kalau orang Jawa bersifat sifat dodol kebo semacam itu. Jadi kalau kita mengalahi hal-hal yang buruk, kita bersifat mengalah kepada manusia yang serakah, kita bisa dikatakan nur sifat semacam itu. Kalau kita bisa sadar bahwasanya hidup adalah titipan dan tidak ada yang abadi di muka bumi ini, suatu saat pun akan kembali kepada yang Maha Pencipta. Dari tiada menjadi ada, dari ada pula menjadi. Ini harus dikembalikan Ki ya? Ya, dikembalikan. Nah, tapi ini saya hanya pinjam-pinjam dan nggak berani membawa ke sana kemari. Ya. Hanya di dekatnya, tepatnya ini, mangga ini saja. Nah, kemungkinan ini, lihat saudara, bunyinya. Iya, bunyi Ki. Iya. Kalau bisa memainkannya kayak suara apa itu, semacam itu karo dekatnya. Terkulit-kulit. Gimana? Sudah Ki? Ya. Terima kasih Penerusan pemirsa. samurainya ya. Saya hanya bisa menghibur dan pembuktian, semoga seger-seger yang di sana senang, Ya. ya di rumah senang. Jadi Ya. saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwasanya bunga mawar bunga melati kita taruh di depan. Ada tutur kata saya yang kurang sopan dalam mulut saya, jangan dimasukkan dalam hati. Semoga saya sehat. Minggu depan aku bisa menghibur Anda lagi. Semacam itulah dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kembalikan pemirsa. Udah. Kembalikan ke asalnya Ki ya. Ya, udah. Udah, pemirsa. Ya, permisi. Sudah, saya terima kasih pada tempatnya di sini. Biasanya saya sudah diizinkan dan mengelupas tentang kebenarannya. Dari kami, saya nggak bisa, dari Basuro Channel saya nggak bisa bicara panjang lebar, nanti takut salah. Kalau panjang kali panjang berapa meter nanti akan terjadi sisi, dari sisi itu ada kesalahan dari sisi mana. Makanya saya hanya ingin saya katakan, hati ayam ku masak dengan sempur, ku campur dengan jengkol. Maksud hati aku hanya menghibur. Semoga Anda senang. Dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tadi guys ya penelusuran suatu samurai yang sudah diungkap oleh narasumber dari Basuro Channel, yaitu Ki Miskan Nogogeni. Tentunya bisa menjadi hiburan Anda semuanya. Oke guys ya, saya akhiri. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, minggu depan kita berjumpa kembali. Saya dari Guru Basuro Channel mengucapkan wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.